Joyglow Simatupang ya. Jadi di Joyglow Simatupang ini tantangannya emang menyasar segmentasi Jakarta Selatan yang sudah mapan. Terus juga ada tantangan dari segi peraturan kota. Di sini peruntukannya itu rumah sedang. Jadi diinginkan oleh kota itu memiliki taman samping, taman belakang, yang mana saya juga harus menyesuaikan sama bentuk lahan yang tidak begitu ideal. Kira-kira sih tantangannya kita harus membuat wajah bangunan dengan lebar kafling itu rata-rata 7 meteran. Oke, jadi kira-kira konsep Joyglow Simatupang itu kita coba menjawab kebutuhan developer untuk mensuplai rumah-rumah yang berkesan elit, luxurious, tapi tetap bisa harmoni sama lingkungan di lokasi site yang banyak hijau-hijau juga perumahan yang padat. Nah, kita pakai desain tropis kontemporer. Jadi kita tetap menggunakan material alami, batu alam, kemudian ada expose kamprot. Kami juga coba eksplorasi pakai permainan besi, dan kita tetap pakai atap tropis supaya kesan homey itu dapat banget. Nah, di tantangan untuk menghadirkan kesan luxurious, kita banyak menggunakan bukaan lebar di lantai 1. Jadi saya bayangkan itu lantai atasnya itu kesannya solid, bawahnya itu kaca-kaca, dan kita selubungkan tiang-tiang atau struktur kolom itu di dalam rumah. Jadi kalau dari luar itu ekspresinya itu lebih lux ketika lantai 1 dalam area teras tuh ngeliat kaca-kaca ke taman lebar. Kemudian kita juga menyesuaikan aturan kota yang minta ada taman dan di samping dan di belakang. Kita manfaatin dengan membuat kaca-kaca sekalian dari depan sampai belakang. Jadi kalau masuk ke lantai 1 itu benar-benar nggak kerasa sempit. Dengan luas kafling yang 7 meteran tadi, masuk ke lantai 1 itu sebelah kanan kaca-kaca semua, bisa ngelihat view taman yang memang diwajibkan oleh pihak tata kota. Jadi dapat kesan yang luas. Ditambah kita juga bikin ceiling yang cukup tinggi di atas 3 meter untuk lantai 1-nya. Nah, itu benar-benar bisa membuat pengalaman baru. Orang beli townhouse, masuk ke rumah townhouse, terang, luas, dan dapat kesan luxnya. Memang kita coba main eksplorasi bidang-bidang geometris yang nggak lurus-lurus aja. Kita bikin agak diagonal, terus pakai material besi untuk permainan ornamen kreatifnya di wajah depan. Terus kita juga bikin kanopi yang biasanya dari beton, kita juga pakai besi, dan ada besi perforated bolong-bolong untuk mengambil kesan transparan tapi tetap bisa nyaring cahaya matahari dari luar. Dan alhamdulillah sih hasilnya oke banget. Bisa dilihat dengan wajah yang benar-benar mencerminkan segmentasi yang diinginkan developer Joyglow Simatupang. Kalau ada yang surveinya di waktu setelah pulang kerja sore-sore,
bisa ngelihat suasana yang hidup banget. Jadi kita benar-benar merhatikan detail lighting. Dari awal masuk itu teras ada kita bikin batu step tangga ke teras tuh kita kasih hidden lamp. Jadi penyambutan dari depan udah ada, di carportnya juga kita bikin lampu tempel dinding. Terus di area wajah yang skala manusia di teras itu kita bikin hidden lamp di balik tirai-tirai kayu yang menutupin area kamar bawah. Jadi area kamar bawah itu kan emang kita bikin ada kayak kayu-kayu jalusi supaya menjaga privasi kamar, tapi sekaligus jadi elemen estetika dari sisi luar. Nah, itu kita kasih lighting bentuk huruf V yang menjadi cerminan terhadap atapnya gitu. Jadi bisa kayak ada terbentuk keseimbangan dari geometris atap sama bawah ya. Itu benar-benar kerasa hidup banget. Nggak lupa di pola besi bolong-bolong itu kita juga kasih lighting untuk dapetin kesan siluet, karena kreasi besi, pola besi itu sangat-sangat oke banget, artsy banget. Jadi waktu malam hari kalau muncul bolong-bolong siluetnya tuh bener-bener makin bikin rumah ini ganteng banget gitu. Perlu ada nilai tambah, yaitu sebuah ruang bersama atau ruang umum yang bisa dinikmati si pembeli-pembeli ini. Akhirnya kita bikinlah memanfaatkan dak atap, kita kasih nilai tambah material lantai, kita kasih pagar yang proper, sehingga ini bisa jadi rooftop. Dalam bahasa marketing memang mereka menjualnya sebagai rooftop, dan di luar dugaan sih kita benar-benar dapat view yang bagus banget ke arah perkantoran Jalan Simatupang dan juga ke arah perumahan yang masih banyak hijau-hijau di daerah Pasar Minggu. Itu benar-benar menjadi ruangan yang buat para pembeli Joygo Simatupang itu melepas penat, mungkin di weekend atau sesederhana misalkan tahun baru ingin ada acara di rumah aja, itu benar-benar bisa dimanfaatin. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri rooftopnya itu begitu cakep view-nya, dan samping itu jadi tidak perlu suatu tempat khusus di area terbatas ini, karena semuanya udah buat jalan, udah buat kafling tuh udah penuh banget. Di samping itu memang antar rooftop itu juga bisa ngelihat ke tetangga. Jadi di sana bisa jadi secara nggak langsung jadi ruang publik, interaksi antar owners rumah. Misalkan dia ngadain barbecue di atas, sampingnya bisa lagi ada bisa tuker-tukeran, karena hanya ada gap taman yang kira-kira 1,5 meter sampai 2 meter antar rumah, dan antar rooftop tuh bisa saling say hello gitu, kayak di rumah-rumah Eropa mungkin ya. Nah, di sini memang kita ngasih value lebih bagi master bedroom, karena memang wajah bangunannya kan nggak terlalu lebar. Jadi kamar master bedroom yang kita letakkan di lantai 2 full terhadap luasan atau lebar bangunan itu harus dibagi sama kamar mandi dalam. Nah, kita bikin konsepnya supaya terasa luas. Kamar mandi dalam dengan kamar utama itu harus transparan. Jadi kita membuat pintu masuk dan juga dindingnya dari kaca-kaca, sehingga dari kamar tidur itu punya view yang cukup lega ke arah kamar mandi, bisa lihat
orang yang ada di dalam kamar mandi. Dan itu kita ambil inspirasi dari desain-desain hotel. Jadi banyak hotel-hotel yang memanfaatkan solusi desain ini untuk memberikan kesan lega dan sekaligus luxurious bagi kamar utama. Kemudian di DKI ini diminta oleh pihak perizinan dan juga kota, setiap pembangunan rumah townhouse itu mengupayakan supaya air hujan yang ada itu bisa dijadikan cadangan air buat kedepannya. Nah, kita juga berhasil mengaplikasikan setiap rumah ada biopori 1 titik dengan kedalaman sekitar 1 kali 1 kali 1 itu untuk cadangan dalam rumah, dan di sumber air di jalanan itu kita pakai paving yang bermuara di kolam retensi namanya. Jadi kita punya sumber resapan besar 3 kali 3 kali 3 untuk menampung berbagai jenis air, baik air bersih dari hujan langsung masuk ke sana. Terus kita juga tidak membuang ke area luar townhouse ini, tapi kita serapkan semua air-air itu dari rumah ke sumber resapan tersebut. Itu kita juga pakai sistem penyaringan alami, dari saringan ada arang, ada bata, ada kasa, dan beberapa lapis lagi sesuai dengan kaidah dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.